Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah studi Islam Syariah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mematikan kita sebagai muslim dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada video kali ini adalah video untuk materi pertemuan yang ketujuh. Dan pertemuan yang ketujuh adalah tentang fikih zakat bagian kedua. Fikih zakat bagian kedua. Baik, akan saya tampilkan terlebih dahulu materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik, fikih zakat bagian kedua. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasa, kita awali dengan pembacaan Al-Quran. Dan kita akan membaca surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Nah, ini sepertinya belum teredit, teman-teman sekalian. Ini masih yang sebelumnya ya, pada fikih zakat yang pertama. Ini adalah surat At-Taubah juga, tapi ayatnya ayat 60 sampai ayat 63 ya. Di sini keliru. Surat At-Taubah ayat 60 sampai ayat 63. Saya bacakan ayatnya dan silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن
له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka yaitu orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Kekal mereka di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan berbicara tentang syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat. Di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama berkaitan dengan muzaki. Ya, muzaki itu artinya orang yang berzakat. Syarat yang kedua berkaitan dengan harta yang dizakatkan atau harta yang dikeluarkan. Adapun syarat yang pertama berkaitan dengan muzaki atau orang yang berzakat ada dua, yaitu Islam, yang kedua adalah merdeka. Maka kewajiban berzakat itu adalah bagi yang Muslim. Yang kedua, yang merdeka, tidak sebagai budak. Tidak sebagai budak. Kalau budak, tidak ada kewajiban untuk berzakat. Nah, ini syarat yang pertama berkaitan dengan muzaki. Syarat yang kedua berkaitan dengan harta yang dikeluarkan. Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Ya, sumber dia mendapatkan harta itu adalah dengan cara yang halal, bukan dengan mencuri, bukan dengan merampok, bukan dengan menipu, bukan dari hasil riba, bukan, tapi dengan cara yang halal, yang baik. Kemudian kepemilikannya terhadap harta tersebut sempurna, ya. Bukan kemudian kepemilikannya adalah syirkah, berserikat dengan orang lain. Tetapi benar-benar harta yang dizakatkan itu kepemilikannya secara sempurna. Kemudian termasuk harta yang berkembang secara hakiki atau secara hukum. Termasuk harta yang berkembang secara hakiki atau secara hukum. Misalnya emas, ya emas dia bisa berkembang ya secara zatnya dia bisa berkembang. Ya, artinya harganya atau nilainya bisa bertambah. Ya, bisa bertambah atau bisa bertambah dengan diperjualbelikan, diperdagangkan. Ya, bisa berkembang dengan cara diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, atau misalnya kambing-kambing diternakan dan seterusnya. Jadi harta yang berkembang secara hakiki atau secara hukum. Kemudian telah mencapai nisab. Ya, telah mencapai nisab. Nisab itu adalah batasan minimal untuk harta itu wajib dizakati. Batasan
harta, jumlah harta minimal ya, batasan minimal untuk jumlah harta tersebut terkena kewajiban zakat. Kemudian telah mencapai haul. Ya, haul itu adalah telah mencapai masa 1 tahun dalam perhitungan hijriyah. Ya, dalam perhitungan hijriyah, bukan masehi, tapi hijriyah. Dan tentu yang terakhir adalah lebih dari kebutuhan pokok. Ya, lebih dari kebutuhan pokok. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang harta yang wajib dizakati. Harta apakah yang wajib dizakati? Yang pertama zakat asman, ya zakat asman itu maksudnya zakat untuk harta, ya harta yang bernilai tentunya. Asman itu artinya yang bernilai. Contoh zakat asman itu emas, perak dan uang, ya dan mata uang. Kemudian ada zakat perdagangan atau urudut tijarah. Ada zakat hasil pertanian dan ada zakat hewan ternak. Dan juga masih ada yang kelima ya, zakat barang temuan. Misalnya dia menemukan harta karun ya. Dia menemukan harta karun, nah itu termasuk objek zakat ya. Misalnya dia menemukan emas, ya menemukan emas sebesar 3 kilo misalnya. Nah, itu zakat barang temuan namanya. Ya. Atau minyak bumi, ya itu juga termasuk zakat barang temuan. Nah, sehingga wajib dizakatkan. Baik. Kemudian kita coba uraikan satu demi satu dari zakat tersebut. Yang pertama adalah zakat asman atau zakat pada harta, misal emas, perak, dan mata uang. Dalil ketentuan zakat emas dan perak sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya." Nah, berlalu 1 tahun sejak memilikinya ini disebut dengan haul. Maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham. Sebesar 5 dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun. Maksudnya zakat emas hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya sesuai dengan hitungan itu. Nah, jadi di sini ada dalam bentuk dirham dan dalam bentuk dinar. Ya. Jadi kalau kemudian hartanya dalam bentuk dirham, maka nisab tadi adalah batasan minimal jumlah harta yang wajib zakat. Kalau hartanya dirham, maka batasan minimalnya 200. Jadi kalau dia memiliki 200 dirham, wajib dia keluarkan zakatnya. Wajib dia keluarkan zakatnya ya sebesar 5 dirham. Kalau kemudian zakatnya dalam bentuk dinar, mohon maaf hartanya dalam bentuk dinar, maka nisab untuk zakat hartanya itu adalah 20 dinar. 20 dinar. Dan berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan nanti adalah 2,5% dari 20 dinar tersebut. Atau setengah dinar. Nah, seperti itulah kemudian baik nisab ataupun takaran dari harta yang dikeluarkan sebagai harta zakat. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi. Sebagaimana disebutkan atau saya singgung tadi, nisab untuk zakat emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. Karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas, karena itulah nisab zakat emas adalah 85 gram.
85 gram emas, ya, murni 24 karat. Nah, jadi kita temukan nisab zakat emas 85 gram itu dari nisab, ya, nisab zakat emas adalah 20 dinar sebagaimana hadis tadi. Dan 1 dinar itu senilai 4,25 gram. Makanya nisab zakat emas adalah 85 gram emas, yaitu 4,25 dikali 20 dinar, ya, dikali 20 dinar. Kita temukanlah angka 85 gram emas. Jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka terkenalah kewajiban zakat. Jika kurang, katakanlah hartanya 84 gram, nah berarti belum terkena kewajiban zakat. Nah, tetapi dia boleh bersedekah sunnah, ya. Karena zakat itu sedekah wajib. Maka dia boleh bersedekah sunnah, dan sedekah sunnah tidak ada batasannya, ya. Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap berinfak, tetap bersedekah. Nah, itu adalah infak sunnah, dan berbicara tentang ciri orang yang bertakwa kepada Allah, bergaya hidup sedekah, suka berinfak. Yaitu terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 134. Kadar zakat emas, besaran zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakatnya adalah, ya, 85 dikali 2,5% atau 85/40. Ketemulah angka 2,125 gram, 125 gram. Jika timbangan emas adalah, jika emasnya adalah 100 gram, maka zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5 gram. Yaitu kalau emasnya ada sejumlah 100 gram dan telah mencapai haulnya, maka dikeluarkan 2,5 gram. Adapun nisab untuk zakat perak, ya, zakat perak adalah 200 dirham, 200 dirham. Ya, karena dahulu mata uang kan dalam bentuk dirham dan dinar. Jadi kalau dirham itu perak. Nah, nisab untuk zakat perak adalah 200 dirham. Dan apabila harta seseorang mencapai minimal 200 dirham, maka dia harus keluarkan 5 ukiyah. Ya, 5 ukiyah. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nisabnya, ya, sehingga nisab untuk zakat perak adalah 595 gram. 595 gram. Nah, itu adalah nisab. Ya, nisab batasan minimal, ya, batasan jumlah minimal perak untuk terkena kewajiban zakat. Nah, itu disebut dengan nisab. Nah, 200 dirham atau 5 ukiyah. Nah, karena 1 dirham itu setara dengan 2,975 gram, maka 200 dikali 2,975 ketemulah angka 595 gram perak. Nah, inilah nisabnya perak. Ya. Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah. Nah, besaran untuk zakat perak adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Contohnya 200 dirham, maka zakatnya adalah 5 dirham. Jika timbangan perak adalah 565 gram, maka zakatnya adalah 14,875 gram perak. Nah, sekarang zakat mata uang. Mata uang wajib dizakati karena fungsinya sebagai alat tukar, sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini.
Yang menjadi patokan dalam nisab mata uang adalah nisab emas atau perak. Jika mencapai salah satu nisab dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Jika mencapai salah satu nisab dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul. Contoh perhitungan zakat mata uang. Simpanan uang yang telah mencapai haul katakanlah 10 juta. Ya. Harga emas saat masuk haul misalnya 500.000. Ini misal saja ya. Harga emas saat masuk haul 500.000 per gram. Perkiraannya. Nah, kalau sekarang kan mungkin sekitar 800 sampai 1 juta ya 1 gram. Tapi ini perkiraan untuk mudah perhitungan saja. Katakanlah ketika masuk haulnya harga emasnya itu per gramnya 500.000. Nisab emas 85 gram. Sehingga apabila dikalikan 85 gram dikali 500.000, ditemukanlah angka 42.500.000. Itulah nisab untuk uh, ini adalah nisab uang ya, nisab zakat uang. Dia pakai standar emas, jadi dia bergantung kepada harga emas 85 gram. Karena tadi kan kita temukan nisab emas itu 85 gram. Jadi kalau kita pengen tahu nisab mata uang, nah itu harus standarnya emas. Misalnya nih kalau sekarang 1 gram emas adalah 1 juta, berarti harta kita termasuk memenuhi nisab jika harta kita itu minimal 85 juta. Kalau 42 juta saat ini sudah tidak termasuk ya nisab zakat emas. Jadi kalau harta kita saat ini 42.500.000 belum memenuhi nisab, kecuali harta kita saat ini 85 juta. Baru kemudian memenuhi nisab untuk zakat. Harga perak saat masuk haul 5.000 per gram misalnya. Nisab perak adalah 595 gram. Nah, kalau dikali 5.000 berarti 2,975.000. Ya, memang jauh sih selisih antara emas dan perak. Antara emas dan perak. Inilah nisab perak. Ya, nisab perak. Jadi patokannya adalah perak. Nah, berapa harga perak saat ini? Ya, kita kali dengan 595 itulah standar minimal untuk hartanya terkena kewajiban zakat kalau standarnya digunakan perak. Yang jadi patokan adalah nisab perak. Ya, kenapa? Karena uangnya 10 juta dan 10 juta ini sudah memenuhi haulnya gitu. Dan karena perak, ya karena perak eh, kalau harganya 5.000 dan kewajiban zakat jika harta mencapai minimal 2.975.000, uangnya 10 juta berarti uang 10 juta itu sudah wajib dikenai zakat kalau standarnya perak. Berapa zakat yang dikeluarkan? 2,5% dari 10 juta. Ketemu angka 250.000. Ya, ketemu angka 250.000. Maka keluarkan zakat sebesar 250.000 rupiah. Ya. Jadi kalau harta kita misalnya tidak memenuhi nisab emas, ya kita pakai minimal kita pakai standar nisab perak, ya nisab perak. Kemudian zakat perdagangan, ya, zakat perdagangan atau disebut juga dengan urudut tijarah. Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
Al-Baqarah 267. Syarat zakat barang dagangan. Barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan, cari untung, muawadat, seperti jual beli dan sewa, atau secara cuma-cuma tabaruat seperti hadiah dan wasiat. Barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati, seperti hewan ternak, emas, dan perak, karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta. Barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan. Nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak. Kalau mencapai nisab, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau seperempat pun. Telah mencapai haul, yaitu melalui masa 1 tahun dalam perhitungan hijriyah. Rumus zakat barang dagangan. Perhitungan zakat barang dagangan yaitu nilai barang, ya nilai barang dagangan tambah dengan uang dagang yang ada, ditambah dengan piutang yang diharapkan, ya piutang yang masih berpeluang kembali ya. Kemudian dikurangi dengan segala pengeluaran-pengeluaran, ya biaya ruko misalnya, biaya operasional, bensin dan seterusnya. Dan juga dikurangi dengan utang yang jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo. Kalau ada utang, misalnya sewa ruko ya, sewa ruko misalnya ya, sewa ruko. Itu kan berarti utang yang jatuh tempo. Contohnya Pak Ahmad mulai membuka toko dengan modal 100 juta. Nah, kalau 100 juta kan berarti dia sudah terpenuhi nisab. Pada bulan Muharram 1432 Hijriah. Pada bulan Muharram 1433 Hijriah, perincian zakat barang dagangan Pak Ahmad sebagai berikut. Nilai barang dagangannya 40 juta. Uang yang ada sama dia dipegangnya 10 juta. Piutangnya 10 juta. Ya, piutang 10 juta. Utangnya 20 juta. Nah, perhitungan zakatnya 40 juta ditambah 10 juta, ditambah 10 juta lagi, dikurang 20 juta. Nah, ketemulah angka, setelah ketemu angka, dikali 2,5%. Ya, kalau ya kalau 40 juta ditambah 10 juta tambah 10 juta dikurang 20 juta berarti totalnya 40 juta. Nah, 40 juta ini belum memenuhi standar nisab emas, tapi telah memenuhi standar nisab perak. Ya, nah karena itulah kemudian tetap dikeluarkan zakat, tetap dikeluarkan zakat. Nah, makanya zakat yang dikeluarkan adalah senilai 40 juta dikali 2,5%. Ketemulah angka 1 juta. Maka keluarkan zakatnya 1 juta. Zakat hasil pertanian dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Al-Baqarah 267. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Hasil pertanian yang wajib dizakati, ya zakat hasil pertanian diwajibkan pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan seperti syair yaitu gandum kasar, intoh gandum halus, kurma ya dan kismis anggur kering. Ya, dan termasuk saat ini adalah beras. Ya beras. Nah, dia makanan pokok kita.
Eh, dari Tolha bin Yahya, dari Abu Burda, dari Abu Musa dan Muaz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yaman. Lalu beliau bersabda, janganlah menarik zakat selain pada 4 komoditi, yaitu gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma. Hadis riwayat Baihaqi. Atau yang dikiaskan dengannya. Yang dikiaskan dengannya seperti beras. Nah, itu dikiaskan. Kemudian buah-buahan. Ya, itu dikiaskan dengan kurma. Baik. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak. Dan 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Berarti nisab zakat pertanian itu adalah 300 sok. 300 sok. Dan karena satu sok itu sama dengan 3 kilogram, 3 kilogram, maka ketemulah nisab untuk zakat pertanian adalah 900 kilogram. Ya, 900 kilogram itu adalah nisab untuk zakat pertanian. Ya, karena zakat pertanian 5 wasak, 1 wasak sama dengan 60 sok, dan 1 sok itu sama dengan 3 kilogram, maka nisab untuk zakat pertanian adalah 900 kilogram. Ya. Setiap kali panen. Setiap kali panen. Jadi misalnya kalau dia panen panen beras ya. Nah, setelah kemudian berasnya digiling sehingga menjadi beras, masih bukan dalam bentuk padi ya, bukan dalam bentuk padi. Nah, ketemu 900 kilogram, nah berarti sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Langsung dikeluarkan tanpa dipotong apapun. Ya, asal sudah memenuhi nisab, langsung keluarkan zakatnya. Jadi haulnya itu adalah setiap kali panen gitu, setiap kali panen. Ya, jadi haulnya bukan setahun dia. Setiap kali panen, nisabnya memenuhi, keluarkan zakat. Panen buah, ya panen buah misalnya sebesar 1 ton, ya 1 ton. Nah berarti wajib zakat, wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%, 2,5% yang dikeluarkan. Oke, zakat, mohon maaf ya, untuk zakat pertanian, mohon maaf. Ya. Untuk zakat hasil pertanian, jika tanaman dialiri dengan air hujan atau dengan air sungai, tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10%. Ya, ini kalau kemudian tanaman tersebut ya memanfaatkan pengairan dari hujan atau dari sungai tanpa ada kerja keras. Maka zakat yang dikeluarkan 10%, mohon maaf 10%. Jadi misalnya dia panen beras 1 ton, ya keluarkan 10% dari 1 ton. Dia panen buah 3 ton, ya keluarkan 10% dari 3 ton tersebut. Tapi kalau kemudian dalam upaya pengairan sawahnya, pengairan kebunnya adalah dia harus bekerja keras. Jadi harus bekerja keras untuk mendapatkan air tersebut. Ya, dia beli pompa, dia bangun waduk dan seterusnya. Maka besaran zakatnya adalah 5%. Ya, dia keluarkan 5% dari apa yang telah dipanennya. Kalau telah memenuhi nisab, ya telah memenuhi nisab. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah zakat hewan ternak. Ya, zakat hewan ternak. Ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati. Unta dan berbagai macam jenisnya. Sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau. Kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk kambing, kacang, mais, dan domba. Jadi nggak termasuk di sini eh, ternak ayam, ternak lele, ternak bebek, nggak ya, nggak masuk. Hanya 3 jenis ini aja.
unta dan jenisnya, sapi dan berbagai jenisnya, lalu kambing dengan berbagai jenisnya. Syarat wajib zakat hewan ternak. Ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakan dan diambil minyaknya. Jadi ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah atau mengairi sawah, memikul barang atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, tidak ada zakat hewan ternak. Ternak tersebut adalah sa'imah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang dimaksud padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah dan bukan dari hasil usaha manusia. Setelah mencapai nisab, yaitu kadar minimal, dikenai zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagaimana berlaku umum dalam zakat. Memenuhi syarat haul, bertahan di atas nisab selama setahun. Nah, misalnya zakat unta, ya, kadarnya adalah apabila untanya antara 5 sampai 9 ekor unta, maka keluarkan 1 ekor kambing. Kalau kemudian antara 10 sampai 14 ekor unta, ya keluarkan 2 ekor kambing. Kalau antara 15 sampai 19 ekor, ya keluarkan 3 kambing. Kalau 20 sampai 24 ekor, keluarkan 4 kambing. Nah, kalau untanya antara 25 sampai 35 ekor, ya 25 sampai 35 ekor, berarti satu bintu makhot, ya satu bintu makhot, unta betina berumur 1 tahun. Kalau 36 sampai 45 ekor, ya keluarkan 1 bintu labun, unta betina berumur 2 tahun. Kalau 46 sampai 60 ekor, 1 hikkoh, unta betina berumur 3 tahun. Demikian seterusnya ya. Jadi label ini harus dipelajari. Ya, harus dipelajari untuk kemudian unta tersebut terkena kewajiban zakat, ya zakat peternakan, dan berapa kadar zakat yang dikeluarkan. Ini adalah kadar zakat yang dikeluarkan. Ini adalah nisab untuk jumlah unta yang wajib dizakati. Jadi kalau dia ternak 4 ekor unta, ya belum ada kewajiban zakat. Tapi kalau kemudian dia ternak 5 sampai 9 ekor, maka 1 kambing. Katakanlah sekarang dia punya 5 ekor unta. Nah, berarti kan sudah termasuk nisab. Nah, begitu kemudian dikembalakan, dikembangbiakan sampai tahun depan, tahun berikutnya, ternyata dia memiliki 16 ekor unta. Nah, ketika dia memiliki 16 ekor unta, berarti dia wajib mengeluarkan zakat 3 kambing. 3 kambing. Gitu. Oke, baik. Zakat sapi. Ya, nisab dan kadar wajib zakat sapi ya 30 sampai 39 ekor. Itu 1 tabi. Sapi jantan berumur 1 tahun. Ya. Kalau kemudian 40 sampai 59 ekor, 1 musinnah. Sapi betina berumur 2 tahun. Kalau 60 sampai 69 ekor, 2 tabi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau dia uh, ternak sapi dan sapinya masih baru 20 ekor, nah itu berarti belum ada kewajiban zakat terhadap ternak sapi. Ya, ini adalah tabelnya, harus dipelajari. Kemudian zakat kambing, ya nisab dan kadar untuk zakat kambing. Nah, 40 sampai 120 ekor 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun. Kalau 121 sampai 200 ekor 2 kambing. 201 sampai 300 ekor 3 kambing. 301 ke atas, ya, setiap kali lipatan 100 bertambah 1 kambing. Misalnya 401 berarti ya 2 kambing. Ya, baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, misalnya nih 400 ekor kambing, berarti nanti zakat yang dikeluarkan 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. 500, ya berarti 5 ekor kambing yang wajib dikeluarkan. Oke, baik. Ini adalah zakatnya teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir ya materinya adalah tentang mustahiknya. Mustahiknya.
Siapakah orang yang wajib menerima zakat? Yang wajib menerima zakat ada 8 asnaf. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gorimin, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Ya, ada 8 penerima zakat. Ya, mungkin yang tidak ada di kita adalah rikob. Ya, rikob ini budak. Ya, budak. Nah, nggak ada di kita nih saat ini karena belum ada perang. Rikob ini ada kalau ada perang. Baik, teman-teman saya, alhamdulillah demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan yang terakhir sebelum UTS ini. Wallahu alam, wa jazakumullah khairah. Dan selanjutnya teman-teman sekalian menyempurnakan absen pertemuannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Pertama, Anda wajib menonton materi ini dan wajib untuk menuliskan nama, nomor tambuk Anda atau NPM Anda, kemudian jurusan Anda, ya prodi Anda. Dan ketika Anda telah menonton atau menyaksikan materi ini dari awal sampai akhir. Kenapa itu kita mesti cantumkan teman-teman sekalian? Sebab al-muslimuna la yakdzib. Seorang muslim tidak berdusta, ya seorang muslim tidak berdusta. Nah, setelah Anda mengisi pada komentar YouTube, pada kolom komentar YouTube, selanjutnya Anda boleh absen secara online. Absen secara online dengan mengklik link yang sudah tersedia di deskripsi grup. Nah, bagi yang tidak melakukan absen secara online sampai UTS berlangsung, maka dianggap dia tidak mengikuti perkuliahan. Dan mengikuti perkuliahan pertemuan yang ketujuh ini. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan nilai terbaik pada pelaksanaan UTS nantinya dan juga UAS nantinya. Dan insya Allah kita lulus dari mata kuliah ini dalam keadaan nilai yang terbaik, nilai yang memuaskan, nilai A semuanya. Baik teman-teman sekalian, syukran jazakumullah khairal jaza atas perhatian Anda semua dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam penyajian perkuliahan di awal semester ini ya, di awal semester 2 ini. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.